Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar ini. Yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Nikmat sehat adalah nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Maka kita semuanya bisa menghirup udara segar ini. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ini anak-anak semuanya, ketika mendapatkan kesempatan sehat ini dan waktu luang, ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Maka kita gunakan untuk membaca sirah Nabi atau membaca sirah para sahabat, kisah-kisah para sahabat ridwanullah alaihim, untuk kita ambil pelajaran. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Masih ingat? Yaitu sahabat Zaid bin Harithah. Sahabat Zaid bin Harithah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sayangnya hanya untuk Rasulullah SAW. Dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Dan Zaid bin Harithah ini yang sudah kita ceritakan kisah sebelumnya, di mana awalnya dia ini menjadi tawanan, kemudian dia dijual, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian dimerdekakan dan dijadikan anak asuh. Yang saat itu ketika Zaid bin Harithah ditemukan dengan orang tuanya, saat orang tuanya meminta kepada Muhammad SAW agar dikembalikan kepadanya, Nabi SAW memberikan tawaran kepada orang tuanya, yang mana akan dikembalikan kepada Zaid. Mau milih siapa? Ternyata pada akhirnya kita sudah jelaskan bahwa Zaid bin Harithah memilih Nabi SAW sebagai ayahnya. Maka akhirnya dia dijadikan sebagai anak angkat. Yang akhirnya Rasulullah SAW mengajak Zaid bin Harithah ini ke pelataran Ka'bah, mengumumkan kepada masyarakat bahwa Zaid bin Harithah mulai hari ini adalah menjadi anak Muhammad SAW, dan dia berhak mendapatkan waris, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berhak mendapatkan warisannya. Terus bagaimana langkah berikutnya? Apakah Zaid bin Harithah ini dibinkan Muhammad atau Harithah? Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, maka saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajma'in, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ketika mengangkat Zaid bin Harithah belum sebagai nabi. Makanya tadi dikatakan Zaid bin Muhammad saat itu. Tapi saat itu Nabi SAW belum diangkat sebagai nabi. Kemudian suatu hari yang cerah, seruan wahyu yang pertama datang kepada Muhammad SAW.
wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW saat di sebuah gua. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan mengatakan, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka Allah turunkan ayat yang namanya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi SAW didatangi oleh orang yang belum dikenal sebelumnya, kemudian suruh membaca surat Al-Alaq, dan Nabi SAW belum bisa ma'ana biqari, tapi dituntun dan disuruh baca, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sebutlah atau bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbul akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara qalam, perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ini surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq 1-5 merupakan surat yang pertama kali turun, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi. Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Nabi. Kemudian setelah itu menyusul ayat, dan turun ayat berikutnya adalah kepada Nabi SAW, Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, yang berkemul, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu. Ini tadi awalnya surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Muddatsir, disuruh bangkit Nabi SAW dan memberikan peringatan kepada manusia. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan, atau jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanah. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini surat Al-Maidah ayat 67 yang mengingatkan kepada Nabi untuk bangkit dan menyampaikan. Kemudian tidak lama setelah Rasul memikul tugas kerasulannya, dengan turunnya wahyu itu, Zaid menjadi orang kedua yang masuk Islam. Jadi setelah Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan sebagai Rasul, orang-orang mulai mendengar. Dan Zaid bin Harithah ini menjadi orang kedua yang masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan sebagai orang yang pertama. Maka Rasul itu sangat sayang sama Zaid, karena menerima dakwah, menerima ajakan Nabi SAW. Maka Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid. Nah, kesayangan Nabi itu memang pantas dan wajar, disebabkan kejujurannya yang tidak ada tandingannya. Kenapa Nabi SAW sayang kepada Zaid bin Harithah ini? Karena Zaid adalah orang yang jujur, orang yang dipercaya, dan tidak ada tandingannya. Maka Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid. Kebesaran jiwanya, kelembutan dan kesucian hatinya. Dari beliau orang yang sabar, kemudian lembut,
kemudian hatinya suci. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada Zaid, dan tadi menyambut apa? Keislaman. Datangnya Islam disambut baik oleh Zaid bin Harithah ini. Disertai terpelihara lidah dan tangannya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada Zaid karena ada beberapa keutamaan yang ada padanya. Orangnya lembut, orangnya sabar, orangnya bersih. Kemudian dia juga terpelihara menjaga lisan dan tangannya. Maka pantas Nabi SAW sangat sayang kepada beliau. Kepada siapa? Zaid bin Harithah. Anak-anak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Semua itu atau yang lebih dari itu menjadi hiasan bagi Zaid bin Harithah, atau Zaid tersayang. Dari sifat-sifat yang mulia tadi yang kita sebutkan, yang lemah lembut, penyabar, kemudian orangnya bersih, dan juga menjaga mulut dan tangannya, beliau semakin disayang oleh Nabi SAW. Yang merupakan julukan untuknya oleh sahabat-sahabat Rasul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh Zaid, ia selalu diangkat Nabi jadi pimpinannya. Dari setiap Nabi SAW mengutus pasukan, yang di situ kok ada Zaid bin Harithah, maka Nabi SAW selalu mengangkat Zaid sebagai pemimpinnya. Maka tadi di awal dan yang kemarin kita jelaskan bahwa Nabi SAW menyampaikan ketika mau perang ke Romawi, melawan orang-orang Romawi, bahwa Zaid bin Harithah sebagai pemimpin utama. Kemudian kalau gugur ganti Ja'far bin Abu Thalib. Kalau gugur dari Abdullah bin Rawahah. Begitu. Nah, Nabi SAW ketika mengutus pasukan dan di situ kok ada Zaid bin Harithah, selalu Zaid bin Harithah jadi sebagai pemimpin tuh. Berarti Masya Allah, luar biasa. Ini ungkapan Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasul, tentulah ia akan diangkatnya sebagai khalifah. Ini seandainya Zaid bin Harithah masih hidup sepeninggal Nabi SAW, tentu akan diangkat Zaid bin Harithah sebagai khalifah. Berarti menunjukkan kedekatan dengan Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang disayang oleh Nabi SAW, dan Zaid pun sayang kepada Nabi SAW. Cintanya hanya untuk Rasulullah SAW. Mana buktinya kalau cintanya hanya untuk Rasulullah SAW? Kemarin ketika kita sebutkan pilihan, kamu mau ikut ayahmu atau ikut saya? Ternyata dia ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Karena beliau merasa nyaman. Nah, anak-anak semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi kedudukan Zaid di sisi Rasulullah SAW. Siapakah sebenarnya Zaid ini? Seperti yang telah kami katakan, ia adalah seorang anak yang pernah ditawan. Anak yang pernah ditawan. Yang waktu itu terjadi pertempuran di daerah Ma'an. Ya, akhirnya dia ditawan dan dijual. Lalu diperjualbelikan. Dan akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ya, pada akhirnya dimerdekakan oleh siapa? Nabi SAW. Ia seorang laki-laki yang berperawakan pendek, berkulit kecoklatan merah. Dari coklat ke semu merah, itulah postur tubuh beliau. Udah pendek, warnanya coklat kemerahan. Kalau dibilang apakah mancung, jawabannya tidak. Hidungnya tidak mancung. Namun anak-anak semuanya, ia adalah manusia yang berhati teguh serta berjiwa merdeka. Punya jiwa yang kokoh, yang kuat, yang sabar.
dan punya kelebihan yang lain. Karena itulah ia mendapat tempat tertinggi di dalam Islam dan di hati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Islam, ya. Karena Islam yang tinggi itu, karena Islam yang tinggi itu dari keturunan yang terhormat ataupun penampilan luar. Maka dalam keluasan paham agama besar ini, nama-nama seperti Bilal, kemudian Syuhaib, Ammar, Khobab, Usamah, dan Zaid mendulang kedudukan yang cemerlang. Jadi nama-nama beliau muncul di permukaan. Ada Syuhaib, Ammar, Khobab, Usamah, dan Zaid mendulang kedudukan yang cemerlang. Dan mereka semua memiliki kedudukan yang gemilang, baik sebagai orang yang soleh maupun sebagai pahlawan perang. Jadi di mata Nabi SAW, Zaid bin Harithah adalah orang yang terpandang, orang yang dikenal oleh para sahabat yang lainnya karena kebaikan beliau yang begitu banyak tadi. Secara tegas, Islam telah mengumandangkan nilai-nilai hidup dalam kitab sucinya, Al-Quran yang mulia, bahwa mereka orang-orang yang paling takwa adalah yang paling mulia. Meskipun tadinya orang sebagai budak, orang yang rendahan, kemudian dimerdekakan, tapi ketika punya ketakwaan di dadanya, maka dia menjadi orang yang paling mulia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan anak-anak yang soleh solehah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Islamlah agama yang membukakan segala pintu dan jalan untuk mengembangkan berbagai bakat yang baik dan cara hidup yang suci, jujur dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kejujuran kita, mengembangkan kebaikan kita, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah agama yang mulia, yaitu Islam. Kemudian bagaimana Zaid bin Harithah setelah dewasa, kemudian saatnya harus menikah? Maka Nabi SAW saat itu memberikan tawaran, ya, agar menikah dengan Zainab. Akhirnya Zainab dengan agak kayak terpaksa karena sungkan kepada Nabi SAW menerima lamaran daripada Zaid bin Harithah ini, yang akhirnya nikah. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala, karena nikahnya bukan didasari karena kecintaan, akhirnya berakhir perpisahan antara Zaid dengan Zainab. Coba kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW menikahkan Zaid dengan Zainab, anak bibinya. Namun ternyata kesediaan Zainab memasuki jenjang perkawinan dengan Zaid hanya karena rasa sungkan bila menolak anjuran dan saran Rasulullah SAW. Beliau tadi menerimanya karena sungkan aja. Selain karena tidak sampai hati menyatakan penolakan terhadap Zaid sendiri, nggak sampai ke hati kalau dia menolak Zaid. Kehidupan rumah tangga dan perkawinan mereka tidak dapat bertahan lama. Ya tadi, kenapa? Nikahnya bukan didasari karena cinta dan karena rikuh pekewuh, karena nggak kepenak, hanya diterima aja. Maka ini penting, dan termasuk hak anak adalah untuk memilih, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memilih, karena perkawinan harusnya didasari dengan cinta yang akan menimbulkan
satu sama lain saling kasih sayang. Jadi didasari kecintaan. Tetap orang tua itu punya kewajiban untuk mengarahkan. Tapi kembali urusan nikah kembalikan kepada anak itu sendiri, laki-laki maupun perempuan. Kenapa tidak tahan lama? Karena tiadanya tali pengikat yang kuat, yaitu cinta yang ikhlas karena Allah dari Zainab, sehingga berakhir dengan perceraian ini. Itulah kondisi bagaimana ketika Zaid menikah dengan Zainab. Gak lama. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil tanggung jawab terhadap rumah tangga Zaid yang telah pecah itu. Langkah pertama, beliau merangkul Zainab dengan menikahinya sebagai istrinya. Ketika melihat ternyata Zainab gak suka sama Zaid, maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Langkah pertama beliau merangkul Zainab dengan menikahinya sebagai istrinya. Kemudian mencarikan istri baru bagi Zaid dengan mengawinkan dengan Ummu Kulthum binti Uqbah. Jadi cairkan solusi masing-masing. Ini Zainab dinikahi sama Nabi, kemudian Zaid dinikahkan dengan Ummu Kulthum binti Uqbah. Kemudian peristiwa tersebut menimbulkan gejolak dalam kehidupan sosial di Madinah. Mereka melemparkan kecaman, mengapa Rasul menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri. Gejolak muncul di kalangan Madinah, di masyarakat Madinah. Kenapa Rasul SAW menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri? Maka tudingan dan kecaman ini dijawab Allah dengan wahyunya yang membedakan antara anak angkat dan anak kandung, atau anak adopsi dan anak dari darah daging sendiri, sekaligus membatalkan adat yang berlaku selama itu. Ketika ada fenomena adanya gejolak bahwa Nabi SAW menikahi mantan anak angkatnya, bagaimana? Maka Allah menjawab tentang hakikat anak angkat dan anak sendiri, dan sekaligus dibatalkan tidak ada anak angkat lagi. Nggak boleh bin kepada orang yang mengangkatnya. Jadi kalau ada anak angkat, tidak boleh dibinkan kepada yang mengangkat. Tetap binnya adalah yang siapa bapak aslinya. Bin siapa bapak aslinya. Pernyataan wahyu itu berbunyi sebagai berikut. Ma kana Muhammadin aba ahdi min rijalikum. Tidaklah Muhammad, atau Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah, ini sekaligus sebagai bantahan, yang membantah dan membatalkan tentang adanya anak angkat. Dengan demikian, Zaid dipanggil dengan namanya semula, yaitu Zaid bin Harithah. Yang tadi ketika diangkat Zaid bin Muhammad, sekarang setelah turun ayat ini surat Al-Ahzab ayat 40, jadi Zaid bin Harithah.
Nah, ini sampai sekarang berlaku hukum ini. Ketika ada anak yang diadopsi atau anak angkat, tetap dikembalikan kepada orang tuanya yang asli. Sekarang, tahukah kalian bahwa kekuatan laskar Islam yang pernah maju ke medan perang, At-Taraf, Al-Is, Al-Hismi, dan lainnya, panglima pasukannya adalah Zaid bin Harithah? Begitulah sebagaimana yang pernah kita dengar dari Ummul Mukminin Aisyah sebelumnya. Apa ketuturannya? Setiap Nabi SAW mengirim Zaid dalam suatu pasukan, ia pasti yang diangkat menjadi pemimpinnya. Ini tuturan daripada Aisyah. Setiap Nabi SAW mengirim pasukannya, di situ ada Zaid bin Harithah, Nabi selalu menjadikan Zaid bin Harithah sebagai pimpinannya. Ini kata Aisyah. Akhirnya perang Mu'tah pun tiba waktunya. Orang-orang Romawi dengan kekaisaran mereka yang tua bangka secara diam-diam mulai cemas dan takut terhadap kekuatan Islam. Bahkan mereka melihat adanya bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan dan eksistensi mereka, terutama di daerah jajahan mereka, Syam, yang berbatasan dengan wilayah agama baru ini, yang senantiasa bergerak maju dalam membebaskan negara-negara tetangganya dari cengkraman penjajah. Bertolak dari kekhawatiran ini, mereka hendak mencaplok Syam sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Jazirah Arab. Dia ingin menaklukkan kota Syam sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Jazirah Arab dan negeri-negeri Islam. Terus bagaimana lanjutannya? Nabi SAW mengetahui gerak-gerik orang-orang Romawi dan tujuan terakhir mereka yang hendak menumpas kekuatan Islam, memberontak Islam. Nabi SAW memutuskan untuk mendahului mereka dengan serangan dan menyandarkan mereka akan keampuhan perlawanan Islam. Ya. Dan ingin menyadarkan mereka akan keampuhan perlawanan Islam. Di mana tentara Islam maju bergerak ke Balqa. Maju. Ya, mau perang. Maju ke Balqa di wilayah Syam. Ketika sampai di perbatasan, mereka dihadapi oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Heraklius ini, pimpinan Romawi dipimpin oleh Heraklius yang mengerahkan kabilah-kabilah Badui yang tinggal di perbatasan. Tentara Romawi mengambil tempat di suatu daerah yang bernama Mashraf. Sedangkan laskar Islam mengambil posisi di dekat suatu negeri kecil yang bernama Mu'tah. Orang Islam posisinya di Mu'tah, kemudian Romawi di Mashraf, yang terjadi persiapan pertempuran. Yang jadi nama pertempuran ini sendiri yaitu Mu'tah. Maka Rasulullah SAW mengetahui benar arti penting dan urgensi peperangan ini. Karena itu beliau sengaja memilih 3 orang panglima perang yang pada waktu malam bertaqarrub kepada ilahi. Ya, Rasulullah SAW mengetahui benar arti penting dan urgensi peperangan. Karena itu beliau sengaja memilih 3 orang panglima perang yang pada waktu malam bertaqarrub kepada ilahi, sedangkan siang hari menjadi pendekar pembela agama. Malam hari dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, salat malam. Kemudian di paginya dia sebagai panglima perang, pembela agama, pendekar pembela agama. 3 orang pahlawan yang siap menjual jiwa raga mereka kepada Allah
mereka yang tiada berkeinginan kembali, yang bercita-cita mati syahid dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah. Orang-orang ini yang punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita mati syahid, hanya mengharap ridhonya yang maha mulia. Mereka bertiga yang secara berurutan memimpin tentara itu ialah Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib, dan Abdullah bin Rawaha, sebagaimana kita sebutkan di depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepada mereka dan menjadikan mereka ridho kepadanya, serta Allah meridhoi pula seluruh sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti itulah yang kita saksikan pada permulaan cerita ini. Rasulullah SAW akhirnya berdiri di hadapan pasukan Islam yang hendak berangkat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepas mereka dengan berpesan kepada para pasukannya, kalian harus tunduk kepada Zaid bin Harithah. Kalian harus tunduk kepada Zaid bin Harithah. Seandainya ia gugur, pimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib. Dipesan kalian harus tunduk, taat, nurut kepada Zaid bin Harithah. Andai kata Zaid bin Harithah nanti gugur, maka langsung digantikan oleh berikutnya, panglima berikutnya, yaitu Ja'far bin Abu Talib. Kemudian seandainya pula Ja'far bin Abu Talib itu gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Ini yang pesan Nabi SAW. Ketika sudah persiapan untuk perang Mu'tah, Nabi berpesan kepada para sahabatnya, agar taat, nurut kepada Zaid bin Harithah. Kalau gugur, ganti siapa? Ja'far bin Abu Talib. Kalau gugur, ganti Abdullah bin Rawaha. Begitu. Sekalipun Ja'far bin Abu Talib adalah orang yang paling dekat kepada Rasul dari segi hubungan keluarga, sebagai anak pamannya, ya, sekalipun keberanian dan ketangkasannya tidak diragukan lagi, di samping berasal dari keturunan yang terhormat, ia harus menjadi orang kedua setelah Zaid. Walaupun dia Ja'far orang dekat dengan Nabi, kemudian keturunan terhormat, tapi ternyata dia menjadi orang kedua, didahulukan Zaid bin Harithah dulu sebagai panglima pengganti, sedangkan Zaid beliau angkat sebagai panglima pertama. Ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Harithah. Maka beginilah contoh dan teladan yang diperlihatkan Rasulullah SAW dalam mengukuhkan suatu prinsip. Islam sebagai suatu agama baru mengikis habis segala hubungan lapuk yang didasarkan pada status keturunan atau yang ditegakkan di atas dasar batil dan rasialisme. Islam memutus hal itu semuanya. Karena tadi awal, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menggantikannya dengan hubungan baru yang dipimpin oleh hidayah ilahi yang berpokok pada hakikat kemanusiaan. Jadi hubungan-hubungan yang kaitannya dengan kekeluargaan digantikan dengan bimbingan ilahi. Orang yang paling takwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW seolah-olah telah mengetahui apa yang terjadi dalam pertempuran yang akan berlangsung itu. Beliau mengatur dan menetapkan susunan panglimanya secara berurutan. Siapa tadi? Zaid bin Harithah, lalu Ja'far, kemudian Ibnu Rawaha. Ternyata ketiganya menemui Rob mereka sebagai syuhada,
sesuai dengan urutan itu pula. Subhanallah. Mereka menjadi syuhada semuanya sesuai dengan urutannya. Ketika kaum muslimin melihat tentara Romawi yang jumlahnya menurut taksiran tidak kurang dari 200.000, coba bayangkan anak semuanya, 200.000, 1.000 aja udah banyak, ini 200.000, banyak sekali dari Romawi. Suatu jumlah yang tidak mereka duga sama sekali. Mereka terkejut, tetapi kapankah pertempuran yang didasari iman mempertimbangkan kuantitas? Maka ketika itulah mereka maju terus tanpa gentar, tidak peduli dan tidak menghiraukan sebanyak apapun jumlah musuh. Panglima mereka Zaid tampak di depan mengendarai kuda. Ya, naik kuda. Dia menyerang ke depan dengan tangkasnya sambil memegang kuat panji-panji Rasulullah SAW, maju menyerbu laksana topan di celah-celah di mana dia mendapatkan anak panah, ujung tombak dan pedang musuh. Mereka bukan hanya semata-mata mencari kemenangan, melainkan lebih dari itu, mereka mencari apa yang telah dijanjikan Allah, yakni tempat pembaringan di sisinya sesuai dengan firman-Nya. Artinya dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya secara kemenangan di dunia, tapi dia ingin mendapatkan kemenangan di akhirat, mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual dirinya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Taubah yang artinya ayat yang 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka. Dengan apa? Memberikan surga untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surat At-Taubah ayat 111. Maka kaum muslim rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tadilah bagaimana Zaid bin Haritha yang akhirnya syahid. Maka Zaid tidak sempat melihat pasir Balqa. Bahkan tidak mengetahui keadaan bala tentara Romawi. Tetapi ia langsung melihat keindahan taman-taman surga. Ketika melihat, langsung melihat taman-taman surga dengan dedaunannya yang hijau bergelombang laksana kibaran bendera. Subhanallah. Yang memberitakan kepadanya bahwa itulah hari istirahat dan kemenangan. Allah Akbar. Dia perang belum selesai, dia ditampakkan kepadanya keindahan surga yang ini merupakan tempat nanti istirahat menuju kemenangan. Ia telah terjun ke medan laga, menerjang, menebas, membunuh atau dibunuh. Tetapi ia tidaklah memisahkan kepala musuh-musuhnya. Ia hanyalah membuka pintu dan menembus dinding yang menghalanginya ke kampung kedamaian, surga yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menemui tempat peristirahatannya yang terakhir. Rohnya yang melayang dalam perjalanannya ke surga tersenyum bangga melihat jasadnya yang tidak terbungkus sutra, melainkan hanya berbalut darah suci yang mengalir di jalan Allah. Senyumnya semakin melebar. Subhanallah, senyumnya semakin melebar dengan tenang, penuh nikmat. Kenapa? Karena melihat panglima yang kedua Ja'far meleset maju ke depan laksana anak panah lepas dari busurnya untuk menyambar panji-panji yang akan dipanggulnya sebelum jatuh ke tanah. Allah Akbar. Ketika panji
bendera sebelum jatuh ke tanah, Ja'far bin Abu Thalib segala ambil pancinya dan dipegang. Yang mana tadi Zaid bin Harithah gugur sebagai orang yang mati syahid, kemudian Ja'far mengambil sebagaimana pesan Nabi SAW, memegang bendera sehingga terus berkibar. Nah, inilah bagaimana akhir kehidupan daripada Zaid bin Harithah. Beliau radhiyallahu an mati syahid dalam perang Mu'tah. Bahkan sebelum meninggalnya beliau diperlihatkan keindahan surga. Nah, itulah kisah bagaimana sahabat yang muda ini, Zaid bin Harithah. Maka kita berusaha bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari kisah Zaid bin Harithah ini yang mulia. Yang pertama, hendaknya kita itu mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana Zaid bin Harithah cintanya hanya untuk Rasulullah SAW. Cintanya hanya untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, dari kisah ini, tetap sebagai anak menghormati orang tuanya. Berusaha memberikan kabar gembira kepada orang tuanya. Sebagaimana tadi ketika Zaid bertemu dengan kelompok orang-orang dari desanya, desa bapaknya, menyampaikan kabar gembira, sampaikan kepada bapaknya, posisi sekarang saya ini bersama orang yang paling mulia. Ini kabar gembira dan menunjukkan penghormatan kepada orang tuanya. Jadi ketika anak itu memberikan kabar gembira kepada orang tuanya, tentu akan senang. Ini jadi sebenarnya kita cinta kepada Rasulullah, kita juga hormat kepada orang tua. Dan termasuk pelajaran yang kita ambil dari kisah yang kita ceritakan ini adalah seorang muslim harusnya taslim, berserah diri. Ketika ada aturan dari Allah dan Rasulnya, ya, hendaknya dia mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Bagaimana? Sebagaimana Nabi SAW yang tadinya sebelumnya Zaid ini dinisbatkan Zaid bin Muhammad, tetapi setelah turun bahwasanya tidak boleh menisbatkan kepada orang tua angkatnya, maka Nabi SAW pun tidak melanjutkannya. Jadi Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ini seharusnya kita sebagai muslim harus taslim. Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi ayaqulu sami'na wa ata'na. Sejumlah ucapan orang beriman ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Inilah kisah dari sahabat yang mulia, yaitu Zaid bin Harithah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran berharga dari kisah yang kita sampaikan ini. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.